dari tumbuhan. Bercanda. Dari fotosintesis yang dialami oleh tumbuhan. Jadi pada tumbuhan itu memiliki suatu kemampuan yang luar biasa untuk mengubah air menjadi oksigen dan air dan CO2 menjadi oksigen dan karbohidrat, menjadi oksigen dan karbohidrat, kemudian ada juga protein dan lemak. Jadi jika dalam tumbuhan itu suatu reaksinya terjadi dengan sedemikian rumit, maka photocatalytic reaction ini mengambil hal yang simpel aja. Kita ingin mengubah air menjadi oksigen dan hidrogen. Oleh karenanya, photocatalytic water splitting ini sering disebut sebagai artificial photosynthesis atau fotosintesis palsu. Karena bukan original. Oke. Bukan asli. Selain titania, ada berbagai jenis fotokatalis yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, tidak hanya untuk water splitting seperti CDS, CDSC, silicon carbide, gallium phosphate. Dan fotokatalis ini memiliki angka-angka di situ menunjukkan energy band gap dari tiap fotokatalis itu. Energy band gap itu apa? Jadi setiap fotokatalis itu memiliki VB valence bands dan CD conduction bands. Jadi jarak antara valence bands dan conduction bands itu disebut sebagai energy gap. Yang hijau apa? Yang hijau ini adalah batas atas untuk reaksi reduction dan ini adalah untuk reaksi oxidation. Jadi untuk oxidation itu, jadi contohnya kalau kita punya katalis, contohnya kita punya CDS. CDS ditaruh dalam air, kemudian disinari oleh matahari. Nanti H2 terbentuknya pada energi level ini di CDS, dan kemudian oksigen terjadinya pada energi level ini. Berarti silikon nggak bisa dipakai ya? Iya, jadi hanya katalis-katalis tertentu saja yang bisa dipakai untuk untuk memisah air menjadi hidrogen dan oksigen. Seperti kita lihat, kalau untuk silikon dia hanya bisa dipakai untuk reduction aja, hanya untuk hidrogen. Kalau tungsten oxide dia nggak akan bisa menghasilkan hidrogen, dia hanya bisa menghasilkan oksigen. Jadi ketika fotokatalis itu yang terdiri dari valence bands dan conduction bands mendapat energi dari sinar, maka akan terjadi eksitasi elektron dari valence band ke conduction band. Valence bandnya nanti kosong, conduction bandnya dapat elektron 1. Kemudian setelah itu dia punya 4 option. Dia bisa bereaksi untuk oxidation, menghasilkan oksigen. Bisa surface recombination, jadi positif sama negatifnya nanti ketemu lagi menjadi satu, tidak akan terjadi reaksi di sini. Atau dia bisa menuju ke reduction, ini yang menghasilkan hidrogen. Atau yang terjadi adalah volume recombination, sama halnya dengan surface recombination, dua-duanya tidak akan bereaksi, hanya negatif dan positif ini ketemu menjadi netral. Jadi yang kita harapkan di sini adalah yang terjadi itu adalah reduction dan oxidation. Karena oxidation ini menghasilkan oksigen dan reduction menghasilkan hidrogen, yang berarti bahwa air yang ada telah berhasil dipisah menjadi hidrogen dan oksigen. Ide water splitting ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1967 oleh Fujishima. Jadi Fujishima sampai sekarang masih nunggu giliran untuk menerima Nobel Prize kalau penelitian ini bisa berhasil. Jadi dia masang 2 elektroda di air. Yang pertama itu adalah titania N-type semiconductor dan yang kedua itu adalah
Kemudian di antara kedua elektroda itu dialiri oleh electricity. Kemudian setelah dialiri oleh electricity akan ada elektron yang terbentuk di titania dan kemudian mengalir ke elektroda platinum. Dan disitulah nanti air bisa dipisah menjadi hidrogen dan oksigen akan didapatkan di titanium N-type semiconductor-nya. Menjadi tidak menggunakan dua elektroda lagi, tapi menggunakan fotokatalis. Dan menurut beberapa ahli yang bekerja di bidang ini, tantangan untuk berhasilnya riset ini sangat sulit karena we are challenging what the creator has forbidden. Kita melawan apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan sebenarnya. The visible light activation of metal oxide in a controlled manner. Kita ingin mengontrol aktivasi dari visible light dari metal oxide. Sementara hal itu hampir tidak mungkin untuk dilakukan sebenarnya. Dan seperti kita lihat, reaksi artificial photosynthesis atau photocatalytic water splitting ini mirip dengan reaksi photosynthesis karena dia memiliki uphill reaction. Jadi energi aktivasinya itu cukup besar, yaitu sekitar 237 kJ per mol. Dan kemudian challenge apa aja yang kita hadapi dalam riset ini? Menurut Hiskia yang dipublish di Chemical Society Review, dia mengatakan bahwa nature preserved this world by not activating various metal oxide at visible light that would have destroyed energy matter, organic matter. Jadi energi conversion efisiensi dari solar untuk menghasilkan hidrogen ini masih rendah karena pertama recombination dari elektron yang terbentuk dengan hole itu terjadi sangat cepat. Jadi ketika terjadi eksitasi, elektronnya sudah pindah ke conduction band. Cepat pula dia bergabungnya kembali ke valence band. Jadi ini seperti suatu proses yang kita berusaha agar proses eksitasi ini lebih cepat daripada proses rekombinasi. Karena ketika rekombinasi terjadi lebih cepat, maka kita tidak akan mendapatkan reaksi apa-apa. Dan yang kedua adalah fast backward reaction. Jadi H2O menjadi H2 dan O2 itu merupakan bisa merupakan reaksi backward. Jadi H2 dan O2 bisa bergabung kembali menjadi hidrogen jika tidak langsung dipisah. Dan yang ketiga adalah ketidakmampuan kita untuk mengutilisasi visible light, karena visible light itu energinya sangat kecil. Jadi kita mengalami kesusahan bagaimana caranya kita mengutilisasi energi yang sangat kecil itu untuk suatu reaksi uphill yang energi aktivasinya sangat besar. Nah, ini adalah fotokatalis sintesis ya, peralatan penghasil fotokatalis yang dipakai di lab saya, namanya spread pyrolysis. Jadi contoh saya punya precursor. Kalau untuk titania saya bikin pakai TTIP, titanium isopropoxide. Kalau lakukan itu akan saya taruh di alat ultrasonic atomizer, kemudian akan saya gunakan carrier gas. Di sini carrier gasnya biasanya adalah udara biasa. Kemudian ketika ultrasonic atomizer itu dinyalakan, maka akan terbentuk droplet besar yang kemudian akan dibawa oleh carrier gas menuju furnace. Nah, di furnace ini biasanya droplet itu akan membentuk partikel fotosintesis yang dikumpulkan di filter. Dan ini adalah proses dari droplet menuju dry particle. Jadi untuk spread pyrolysis ini dia punya 5 options untuk droplet menjadi dry particle. Ada yang dry particle saja, ada yang ada porosnya dan tidak ada porosnya, dan ada yang pecah.
proses pyrolysis ini ada berbagai bentuk dry partikel yang bisa kita hasilkan. Nah, ini sendiri adalah peralatan eksperimen untuk photocatalytic water splitting. Jadi disinilah saya dan teman-teman memisah air dengan menggunakan hal ini. Jadi kita punya photocatalytic kita punya reservoir. Di reservoir ini kita taruh air dan fotokatalis. Kemudian air dan fotokatalis itu kita pompa dengan menggunakan liquid circulation pump menuju photocatalytic reactor. Jadi di photocatalytic reactor inilah letak dari sumber sinarnya. Kita bisa pakai yang jenis A atau kita bisa pakai yang jenis B. Kemudian setelah itu dia akan kembali ke reservoir lagi berulang-ulang. Dan kemudian dari reservoir sendiri akan ada gas pump. Gas pump ini akan memompa H2 dan O2 yang telah dihasilkan dari proses photocatalytic water splitting tadi menuju ke GC. Dan di GC ini kita bisa ukur berapa hidrogen yang kita hasilkan dan berapa oksigen yang kita hasilkan. Udah terpisah. Di master trap itu kan memisahkan. Enggak, master trap ini untuk Sekali memisahkan air menjadi uap. Jadi jadi GC ini nggak boleh basah. Dia hanya menerima gas kering saja. Master trap ini untuk nangkap uap air yang terbawa oleh gas pump. Dan di sini udah terpisah H2 dan O2. Kalau gas kering nggak akan reaksi lagi ya? Kalau sudah berjalan di sini enggak, tapi kok masih di dalam airnya ya? Mas, kalau ada moisturnya baik lagi. Bisa jadi. Sedang yang tadi itu adalah peralatan sederhana untuk lampu yang berukuran sekitar 15-30 watt. Tapi kalau lampu itu 300-400 watt, maka yang kita gunakan adalah seperti ini. Jadi di sekitar, contohnya kita pakai xenon lamp. Di sekitar xenon lamp itu ada lead beam condenser. Jadi untuk 300 atau 400 watt lamp itu akan sangat panas. Sedangkan proses photocatalytic water splitting ini bisa berlangsung sehari 2 hari terus menerus tidak dimatikan. Maka kita butuh kondenser agar tidak menguap semua solutionnya. Nah, recent development bagaimana dengan fotokatalis yang dihasilkan sekarang, performanya seperti apa? Jadi ada 2 jenis fotokatalis. Yang pertama adalah fotokatalis yang aktif di bawah iradiasi sinar UV, dan yang kedua adalah fotokatalis yang aktif di bawah iradiasi visible light. Untuk fotokatalis yang aktif di bawah iradiasi sinar UV, sejauh ini fotokatalis yang paling kuat adalah sodium tantalate didoping dengan lanthanum. Bisa memproduksi 19.800 micromol per hour hydrogen gas dengan menggunakan 400 sampai 450 watt mercury lamp. Sedangkan untuk fotokatalis yang aktif di bawah iradiasi sinar visible yang digunakan adalah gallium zinc nitric oxide, mampu memproduksi 260 micromol per hour hidrogen gas dengan menggunakan 450 watt lampu merkuri. Jadi jenis lampu yang digunakan sama, tetapi untuk visible light kita gunakan cut-off filter agar hanya visible light saja yang masuk ke dalam photocatalytic reactor itu. Dan bisa kita lihat di sini bahwa energi dari UV itu jauh melebihi dari energi visible light. Bisa kita lihat dari hidrogen gas yang diproduksi itu 19.800, sedangkan yang ini hanya mampu menghasilkan 260 saja.